Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di kuliah Saputra dan Daerah di pertemuan keempat. Kali ini saya akan share mengenai penggabungan analisis karakter fisik dan karakteristik sosial. Saya akan share mengenai feasibility study atau studi kelayakan studi kasus dari Tourism Information Center Aigela, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berawal dari permasalahan bahwa Kabupaten Nagekeo merupakan kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Bajawa, sehingga belum banyak orang tahu mengenai Kabupaten Nagekeo. Dia terletak di bagian tengah Trans Flores dengan pintu masuk berada di daerah yang bernama Aigela. Nah, sebelumnya para pelaku turisme, para turis mancanegara maupun turis lokal selalu melakukan pariwisata dengan menggunakan jalur darat melalui Trans Flores dengan rute Larantuka di bagian utara, Maumere, Ende, kemudian lanjut ke Ruteng, dan Ruteng berakhir di Labuan Bajo. Tidak ada pariwisata yang masuk ke arah utara dan menuju Nagekeo. Dengan ide tersebut dan dengan permasalahan ini, maka akan dibangun sebuah Tourism Information Center atau tempat pusat informasi pariwisata yang terletakkan pintu masuk dari Kabupaten Nagekeo yang berada di pertigaan sini. Nah, di idenya di Tourism Information Center tersebut akan dipasang berbagai informasi mengenai pariwisata, etalase yang dikemas dalam bentuk rest area atau tempat singgah atau tempat istirahat, sehingga orang yang sedang melakukan perjalanan jauh melalui Trans Flores yang singgah sementara di Aigela dapat mengetahui berbagai atraksi pariwisata yang ada di Nagekeo. Dengan demikian akan memancing mereka untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Nagekeo atau minimal singgah beberapa jam saja di rest area Aigela. Berikut adalah lokasi yang akan dikembangkan menjadi center. Saat ini lokasi tersebut merupakan bekas terminal lama yang sudah tidak beroperasi selama 10 tahun. Kondisinya seperti gambar tersebut, ada bangunan utama yang sudah terbengkalai. Luas dari area tersebut mencapai hampir 0,5 hektar. Dalam pengembangan wilayah, konsep feasibility study merupakan studi yang dilaksanakan setelah dilakukan inventarisasi SDA. Jadi untuk langkah awal, sebelum kita masuk ke studi kelayakan, kita sebaiknya sudah mengetahui potensi-potensi alam yang akan dikembangkan. Sedikit juga mengenai potensi-potensi sosial. Kemudian dilanjutkan dengan studi mengenai kelayakan dari suatu wilayah yang akan dikembangkan. Studi ini sangat penting karena hal ini menentukan arah pengembangan yang kita rencanakan itu dapat sustain, dapat bertahan hingga lama. Tanpa ada kajian feasibility study, kemungkinan besar rencana yang akan kita kembangkan tidak dapat bertahan dengan lama. Kemudian setelah dilakukan studi kelayakan, nanti tahap selanjutnya adalah planning dan master plan. Kemudian muncul berikutnya adalah detail engineering design. Planning dan master plan dan detail engineering design itu lebih ke ranahnya orang-orang planologi
teknologi atau teknik perencanaan, teknik arsitektur. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kelayakan atau feasibility study. Di dalam feasibility study atau FS, salah satu komponennya adalah lahan. Sehingga di dalam FS itu harus dilakukan evaluasi lahan, tidak hanya karakterisasi kondisi fisik lahan, tetapi sudah lebih ke evaluasi lahan. Mengetahui karakteristik lahan, kemudian dinilai lahan itu sesuai atau tidak sesuai. Nah, dalam penilaian evaluasi lahan itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam evaluasi lahan sebenarnya tidak hanya melalui kesesuaian lahan saja, tetapi inti dari evaluasi lahan adalah untuk melakukan karakterisasi lahan dan melakukan penilaian lahan. Nah, penilaian lahan itu didapatkan dari berbagai cara. Salah satunya adalah kesesuaian lahan, bisa sudah kemampuan lahan, atau bisa melalui nilai lahan. Nah, kesesuaian lahan jika arah peruntukannya sudah ditentukan. Katakanlah Pak Bupati ingin mengembangkan suatu rest area, makanya dalam evaluasi lahannya kita sebenarnya menggunakan kesesuaian lahan karena tujuannya sudah tahu kita akan dibuat rest area sehingga kita tinggal melihat karakteristik karakteristik lahan, kemudian kita lihat syarat atau prasyarat untuk menjadi suatu rest area, kemudian kita nilai sesuai nggak antara karakteristik lahan dan prasyarat. Jika kita tidak tahu arah pengembangannya dan kita ingin mengembang, kita akan mengembangkan berdasarkan karakteristik lahan yang ada, berarti lebih ke arah kemampuan lahan. Maksudnya seperti ini. Jika ada sebidang tanah seluas 20 hektar katakanlah, dan Pak Bupati belum punya ide untuk dikembangkan ke arah mana, sehingga yang baik yang cocok untuk digunakan adalah kemampuan lahan. Kita nilai dulu karakteristik lahannya, kita nilai, oh ternyata lahan 20 hektar tadi tanahnya A, lerengnya B, kemudian drainasenya C dan seterusnya. Kemudian dari karakteristik itu kita lihat kira-kira karakteristik yang demikian itu cocok digunakan untuk apa? Oh, ternyata cocok digunakan untuk satu resort, digunakan untuk dua taman publik, ketiga digunakan untuk terminal katakanlah. Nah, tinggal nanti Pak Bupati dan staf atau para stakeholder untuk menentukan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pengembangan di suatu daerah. Kalau nilai lahan lebih ke arah menilai potensi lahan berdasarkan aspek-aspek ekonomis. Nah, di dalam FS, karena tidak hanya menilai potensi fisik lahan, sehingga kajiannya lebih lebih komprehensif karena di dalamnya terdapat aspek-aspek lain seperti faktor teknis, faktor keteknisan, kemudian faktor sosial, politik, ekonomi, bahkan hingga ke arah budaya dan pariwisata. Dalam studi kasus feasibility study rest area Gila, seperti yang sudah saya singgung, ada beberapa 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah lahan, jelas akan dinilai lahan tersebut, lahan peruntukan tersebut sesuai tidak untuk digunakan untuk dikembangkan sebagai rest area. Kemudian secara sosial, penduduk di sekitar itu cocok tidak jika ada rest area di situ. Kemudian secara ekonomik maksudnya jika dikembangkan rest area itu modal yang digunakan untuk membangun rest area tersebut visible enggak atau istilahnya bisa kembali ya tidak dengan kurun waktu tertentu. Kemudian secara pariwisata, apakah dibangunnya rest area itu akan menunjang atau memberi dampak
pada pariwisata-pariwisata yang di sekitarnya. Keempat parameter ini digunakan dengan pertimbangan agar pembangunan rest area dapat berhasil terwujud, dan dapat berlangsung kegiatan yang ada di rest area tersebut. Sehingga tidak seperti habis dibangun kemudian mangkrak. Tapi yang diinginkan adalah habis dibangun kemudian area tersebut berkembang menjadi pusat-pusat kegiatan baru di area yang dikembangkan. Sehingga penting dikaji feasibility study dari point of view lahan, sosial, ekonomik, dan pariwisata. Tapi untuk kali ini saya tidak akan mendalam tentang ekonomik dan pariwisata karena memang bukan ranah orang geografi. Walaupun Oke, kita masuk pada evaluasi lahan. Evaluasi yang digunakan dalam kasus ini adalah kesesuaian lahan. Dan kesesuaian lahan yang digunakan adalah dengan teknik matching, yaitu dengan membandingkan antara karakteristik lahan dan penggunaan lahan. Yang dibandingkan adalah karakteristik lahan area yang digunakan untuk pengembangan, dan penggunaan lahan itu maksudnya adalah penggunaan lahan yang ingin dikembangkan, dalam hal ini adalah rest area. Hasil dari kesesuaian lahan yang dilakukan adalah lahan tersebut akan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, N1 tidak sesuai untuk saat ini, atau N2 tidak sesuai permanen. Acuan kesesuaian lahan yang kita gunakan adalah acuan kesesuaian lahan dari USDA tahun 1968. Ini sudah sangat tua sekali, tapi masih digunakan sampai saat ini. Kemudian pengguna lahan yang kita pilih adalah daerah piknik yang paling dekat dengan rest area. Kemudian di situ kita akan nilai sifat tanah. Sifat tanah berupa drainase tanah, kemudian bahaya banjir terkait dengan tergenang atau tidak suatu area, kemudian lereng, tekstur tanah, dan kondisi permukaan. Maksudnya di situ berkerikil, kerakal, batu, dan batuan. Kemudian di kelas kesesuaiannya ada tiga kriteria, yaitu baik, sedang, buruk. Kemudian setiap drainase memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya, jika lerengnya daerah tersebut lebih dari 15%, berarti dia buruk atau tidak sesuai untuk daerah piknik, karena memang masuk kategori kelas kesesuaian dan faktor penghambat yang buruk. Pada aspek lahan, terdapat beberapa item pekerjaan dan analisis. Yang pertama adalah pemetaan batas dan dimensi rest area. Dimensi rest area sangat dibutuhkan untuk menghitung feasibility study terkait ekonomik dan anggaran dana yang akan digunakan untuk mengembangkan rest area tersebut. Kemudian untuk batas, itu menjadi sangat krusial karena mungkin area yang kita kembangkan berbatasan dengan area private yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam melakukan pembatasan suatu area yang dikembangkan, itu akan menjadi konflik yang nantinya akan bersifat negatif terhadap aspek sosial dalam keberlangsungan rest area tersebut. Kemudian pemetaan ketinggian dan cek kelarangan ini untuk memenuhi prasyarat dari kesesuaian lahan. Kemudian penyelidikan sederhana tanah terkait tekstur, drainase, dan permeabilitas tanah. Ini juga untuk memenuhi kesesuaian lahan yang dikembangkan terkait dengan prasyarat menjadi daerah piknik atau rest area. Kemudian juga walaupun tidak dicantum dalam tabel, dilakukan juga kajian potensi air tanah dan permukaan. Hal ini mengingat Flores itu curah hujannya sangat rendah sekali dan tergolong pada area yang kering. Jika dibangun rest area tersebut, kita harus siap untuk memenuhi kebutuhan air untuk operasional rest area. Kemudian juga sesuai dengan undang-undang, pengembangan apapun harus dikaitkan dengan potensi bencana. Di rest area sendiri yang paling berpengaruh adalah bahaya longsor, bahaya genangan, gunung api, dan gempa bumi.
Pada pemetaan batas dan dimensi rest area, pada waktu itu kami memilih dengan menggunakan drone mapping yang diikat dengan GPS geodetik. Kenapa demikian? Mengingat area yang cukup luas, 0,5 hektar, dan banyak tercover oleh tutupan berupa bangunan dan vegetasi kecil. Sehingga kalau kita menggunakan total station, sedikit susah untuk menembak dari area satu ke area yang lain karena banyak tutupan baik bangunan existing maupun vegetasi kayu kecil. Sehingga kami rasa waktu itu yang paling cocok adalah penggunaan drone mapping dengan beberapa titik ikat yang kita ikat dengan menggunakan GPS geodetik. Begitu juga dengan pemetaan ketinggian dan kelarangan, kita gunakan drone mapping yang diikat dengan GPS geodetik. Begitu juga untuk pendidikan sederhana tanah, untuk tekstur kita lakukan observasi di lapangan dan observasi di laboratorium dengan mengambil sampel. Permeabilitas kita lakukan sampel tanah menggunakan ring permeabilitas, dan drainase kita gunakan observasi di lapangan menggunakan teknik penetesan larutan alfa-alfa di piridil. Sedangkan untuk pemetaan potensi air tanah dan permukaan, untuk air tanah kita gunakan geolistrik dan interview warga sekitar. Geolistrik digunakan untuk menduga kondisi air tanah di bagian bawah permukaan, kemudian interview digunakan untuk mengetahui seberapa dalam sumur yang ada atau bagaimana masyarakat mendapatkan sumber air bersih di sekitar rest area. Kemudian untuk air permukaan kita gunakan kerapatan sungai dan kualitas air permukaan. Sedangkan untuk potensi bencana, karena ini masih di tahap feasibility study, sehingga hanya dilakukan observasi di lapangan, mengadakan pengamatan di sekitar rest area yang akan dikembangkan, dan juga interview untuk mengetahui bencana apa saja yang dulu pernah terjadi di area tersebut. Untuk topik sosial, kita sebagai perencana ingin mengetahui tentang pengetahuan warga tentang rencana pembangunan rest area, kemudian budaya atau kearifan lokal yang bisa diangkat untuk mendukung rest area, kemudian dan tidaknya konflik sosial, karena ini sangat penting karena jika ada konflik sosial, pembangunan rest area ini akan terhambat dan tidak bisa sustain hingga jangka waktu yang sangat lama. Kemudian bencana juga akan digali lebih dalam melalui interview dan juga keberadaan sumber air bersih. Sedangkan komponen pariwisata itu akan dikaji mengenai aksesibilitas pariwisata, kemudian jenis atraksi pariwisata yang mungkin dikembangkan di rest area, dan apa pendukung pariwisata yang tersedia. Tentu saja hal ini dapat diketahui dengan observasi di lapangan, di kampung-kampung adat, dan juga interview dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat lokal. Sedangkan dari sisi ekonomi, kelayakan suatu investasi dapat dilihat melalui NPV, Net Present Value, PCR, Benefit Cost Ratio, dan EIRR atau Economic Internal Rate of Return. Sebelum masuk ke hasil dari aspek lahan, akan saya bahas terlebih dahulu kondisi umum yang didapatkan dari data sekunder yang berupa curah hujan, seperti yang kita lihat dari data curah hujan 2018 mundur sampai 2010, jadi 8 tahun, dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo 2019, terlihat bahwa puncak maksimum atau curah hujan maksimum yang pernah terjadi yaitu sekitar 570 mm. Itu terjadi pada tahun 2014 bulan Februari.
Sedangkan curah hujan rata-rata tahunan itu hanya sekitar 1.000 sekian, hanya sepertiga dari curah hujan daerah Jogja dan daerah Solo. Jadi bisa dibayangkan bahwa kondisi hujan di daerah Flores sangat sedikit, sehingga kalau dibayangkan pasti akan sangat kering daerahnya. Masih terkait dengan jumlah hujan, secara general berdasarkan Smith dan Ferguson, yaitu jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering, nilai persentase Smith-Ferguson pada daerah kajian masuk ke tipe D, yang artinya cukup sedang. Uh, tapi jika dijabarkan agak kering hingga sedang. Kondisi geologi daerah kajian terletak di antara tiga batuan utama, yaitu Gunung Api Tua yang berwarna coklat dan formasi Naga Pandan juga itu berwarna abu-abu, merupakan formasi batuan vulkanik, dan yang berwarna krem yaitu batuan Gunung Api Muda, itu juga merupakan batuan vulkanik. Sehingga kalau dikaitkan dengan kondisi geologi dan kondisi hidrologi, ada keterkaitan. Ini sangat menarik. Secara curah hujan, daerah Flores atau daerah kajian merupakan daerah yang cukup kering, tetapi secara bentuk lahan yang namanya daerah vulkanik, daerah kerucut seperti di bawah ini, ada banyak menyimpan potensi mata air, karena mata air atau spring belt akan muncul pada area-area tekuk lereng yang saya gambarkan ini. Di sini area pusat, area puncak atau kerucut utama, kemudian di lereng perbatasan antara lereng atas dan lereng tengah memang ada tekuk lereng. Nah, disitulah pusat dari adanya spring belt. Sehingga nanti jika diadakan kajian khusus terkait dengan potensi mata air, area ini menjadi sangat berpotensi dan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan sumber air bersih pada operasional rest area. Hanya saja perlu dikaji debit mata airnya dan kualitas air dari mata air tersebut. Berdasarkan data yang ada atau data sekunder yang kita kumpulkan, diketahui juga bahwa daerah penelitian memiliki cadangan air tanah yang langka, sehingga memang uh, kondisi di sana sangat susah untuk kebutuhan air bersih. Curah hujan sedikit, kondisi air tanah cukup langka. Tetapi ada potensi-potensi mata air yang dapat digunakan untuk menjadi alternatif sumber air bersih di daerah pengembangan. Berdasarkan data yang ada juga dapat diketahui bahwa jenis tanah di area pengembangan itu merupakan tanah mediteran, merupakan tanah yang berwarna hijau. Hanya saja di lapangan dijumpai tanah-tanah yang memiliki karakteristik yang mendekati latosol. Nah, ini sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi apa jenis tanah di daerah Sumen melalui uji lab. Tetapi secara pengamatan kami meyakini tanah tersebut adalah tanah latosol. Tanahnya solumnya tipis, banyak batuan-batuan vulkanik yang menyembul di permukaan. Tetapi di data yang kami temukan itu merupakan tanah mediteran yang bersifat tanahnya memiliki solum yang lebih tebal, sehingga hipotesis kami tanah di daerah ini berupa tanah latosol, tapi masih perlu dibuktikan dari hasil uji lab yang akan dilakukan. Sedikit dari pengalaman pengukuran tapak atau pengukuran batas dari area yang dikembangkan. Pada waktu itu kami menggunakan GPS geodetik dengan asumsi dia dapat dipindahkan dengan mudah dibanding kita harus menembak
dengan menggunakan total station yang dimana di bagian belakang ini banyak ketupat pohonnya. Sehingga pada waktu itu juga untuk kehati-hatian, untuk demi keakuratan batas yang kita tarik, kita mengajak Pemda setempat, dalam hal ini adalah pemberi pekerjaan, dan masyarakat adat yang mengetahui benar batas area ini. Tidak hanya satu, tetapi kita ajak 3 masyarakat desa atau masyarakat adat yang sangat mengetahui batas dari area yang ingin dikembangkan ini. Kenapa demikian? Karena di bagian barat ini sudah berbatasan langsung dengan rumah publik yang jika kita tidak akurat menarik batasnya, di kemudian hari akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Begitu juga di bagian utara dan bagian selatan yang berbatasan langsung dengan tanah milik perorangan. Dari pengukuran batas dapat diketahui bahwa luas dari area yang ingin dikembangkan adalah setengah hektar atau sekitar 5.100 meter persegi. Berikut pengambilan foto dari drone mapping yang nantinya akan diolah menjadi data elevation model, digital elevation model, yang selanjutnya akan diolah untuk menghasilkan slope yang akan digunakan sebagai penilaian dalam kesesuaian lahan untuk peruntukan rest area. Ya, pada pada waktu itu kami meletakkan benchmark yang berupa tanda silang di atas permukaan tanah seperti pada gambar tersebut, dan kemudian kami ukur terlebih dahulu posisinya X, Y, dan Z dengan menggunakan GPS geodetik yang kalau kita lihat ketelitiannya hampir di seluruh titik ketelitian H-nya atau horizontalnya itu adalah sekitar 0,01 meter dan vertikalnya 0,03 meter. Jadi cukup detail. Kemudian yang menjadi perhatian adalah cross benchmark yang terlampau sempit. Pada waktu itu kami hanya membawa kain oranye yang sangat terbatas sehingga kalau kita silangkan nampak seperti di foto yang di bagian bawah ini tidak begitu terlihat, tetapi masih bisa tetap digunakan. Sebaiknya lain kali nanti kalau kalian melakukan drone mapping, satu benchmark menggunakan 4 kain yang tengahnya dibuat kosong sehingga silang yang nampak dari drone akan nampak lebih lebar dan lebih mudah untuk melakukan georeferencing. Ini adalah ortofoto dari pemetaan drone atau pengambilan foto dengan drone area pengembangan dan sekitarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan digitasi lahan existing atau bangunan-bangunan existing yang ada di area pengembangan. Bangunan existing ini sangat diperlukan untuk memperhitungkan proses detail engineering design karena pada awal masuk di detail engineering design akan dilakukan land clearing, yang mana land clearing itu membutuhkan biaya sehingga prediksi biaya pada land clearing akan sangat dapat diprediksi ketika kita memiliki data existing bangunan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah hasil digital elevation model yang kita turunkan dari ortofoto melalui software Photogrammetry, Agisoft Photoscan Pro. Ortofoto tersebut kami olah menjadi digital elevation model yang kemudian dari digital elevation model kami turunkan menjadi garis-garis kontur dengan kontur interval yang sangat detail. Permintaan dari teman-teman arsitektur dan sipil waktu itu untuk keperluan detail engineering design itu dibutuhkan kontur interval yang kurang dari 1 meter karena mereka ingin memperhitungkan biaya ketika cut and fill ketika melakukan landscaping area yang ingin dikembangkan.
Berdasarkan karakteristik lahan yang didapatkan dari proses observasi di lapangan, diketahui bahwa volume tanah sangat tipis, yaitu 60 cm, didominasi oleh bongkah batuan, kemudian teksturnya merupakan lempung berpasir. Hasil lab menunjukkan pasir 71,4%, liat 21,5%, dan debu 7,1%. Kemudian permeabilitas agak cepat, dengan kecepatan rata-rata 11,2 cm per jam sampai 13,61 cm per jam. Dari karakter sini dapat disimpulkan bahwa tanah di sini merupakan tanah jenis latosol. Di samping itu, di bagian atas atau di bagian selatan dari bangunan terminal lama dapat dijumpai banyak adanya erosi alur, tapi masih sangat kecil sekali. Jadi sejauh ini tidak ada menjadi masalah karena memang erosinya masih diperbaiki dengan alat-alat pertukaran. Berdasarkan hasil geolistrik yang kita rentangkan sejauh 250 meter ke kanan dan ke kiri, yang artinya sampai dengan kedalaman 200, kita bisa mengetahui komposisi dari litologi area tersebut. Komposisinya di kedalaman 0 sampai 2 meter terdapat aluvium, yang berarti itu bukan bukan akuifer. Kemudian di lapisan kedalaman 2 sampai 2,5 meter itu terdapat lempung, yang mana lempung juga termasuk lapisan non akuifer. Kemudian 2,5 sampai 12 meter itu terdapat susunan batu pasir, yang mana juga itu bukan akuifer karena batu pasir memiliki pori yang cukup besar. Kemudian di 12 sampai 38 meter itu terdapat pasir yang di bawahnya merupakan batuan beku, sehingga menurut kami ini adalah lapisan akuifer dengan ketebalan sampai 26 meter. Dengan ketebalan 26 meter, betul. Merupakan lapisan akuifer. Kemudian di bawahnya merupakan batu pasir dan batuan beku sebagai penahan air yang tersimpan di dalam pori-pori pasir. Hasil survei geolistrik pada titik kedua juga menunjukkan kedalaman akuifer yang serupa, yaitu di kedalaman 0 sampai 0,5 masih aluvium, 0,5 hingga 1 meter masih lempung, 1 sampai 12 meter masih batu pasir. Nah, di kedalaman 12 sampai 30 inilah yang terdapat lapisan akuifer dengan komposisi litologi berupa pasir, yang di bawahnya batu pasir, dan di bawahnya lagi ada batuan beku, sehingga air bisa terjebak dalam area tersebut dan menjadi sebuah akuifer yang potensi untuk diambil. Sedangkan karakteristik dari air permukaan, kita juga kaji mengenai kualitas air melalui parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Dari sungai yang berada di dekat area pengembangan dapat terlihat bahwa parameter fisik air permukaan di area ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, sehingga memiliki parameter fisik yang cukup baik. Dengan debit atau debit aliran yang kita ukur di area tersebut, itu dengan debit yang sangat rendah, yaitu 0,0434 liter per detik. Jadi cukup rendah lagi. Dan menurut pengakuan dari masyarakat setempat, jika musim kemarau debitnya sangat rendah hingga bisa kering, dan pada musim hujan debitnya bisa meluap hingga masuk ke jalan utama. Sedangkan untuk hasil kualitas air dari permukaan dari sampel sungai yang kita ambil di sekitar area pengembangan, terlihat bahwa nilai BOD dan COD cukup tinggi. Hal ini berarti
kandungan mikroorganisme di area tersebut cukup tinggi, sehingga ini cukup membahayakan jika air ini digunakan untuk minum. Nitrat-nitrit di sungai ini cukup rendah, namun kandungan E. coli cukup tinggi, yaitu 100 mpm per 1 mili. Hal ini cukup membahayakan jika sungai ini digunakan sebagai sumber air minum, karena E. coli dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Jika kemudian kita evaluasi dengan baku mutu air sebagai sumber air minum, dapat diketahui bahwa di mata air 1 itu yang paling memungkinkan untuk diminum. Sedangkan di mata air 2 itu terdapat faktor pembatas yang berupa E. coli, karena memang baku mutu mensyaratkan tidak ada E. coli sama sekali. Sedangkan di mata air 2 terdapat 1 mpm per 100 mili E. coli. Kemudian di mata air sungai itu terdapat kadar BOD yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa kandungan mikroorganisme cukup tinggi dan juga E. coli yang cukup tinggi juga. Sehingga memang dalam hal ini mata air 1 yang kita ambil pada saluran selang rumah penduduk yang berasal dari mata air pegunungan lah yang dapat digunakan sebagai sumber air sebagai pendukung dari adanya rest area. Berdasarkan hasil kajian kegempaan, terdapat 2 sumber gempa yang harus diwaspadai. Yang pertama di bagian selatan dari Flores, yaitu Megatrust Sumba yang gempa maksimumnya jika menghasilkan gempa itu sekitar 7,8 skala Richter, yang mana berpotensi tsunami. Dan di bagian utara terdapat Flores Fault yang cukup aktif untuk menghasilkan gempa juga. Berdasarkan wawancara dari beberapa penduduk lokal, terdapat potensi kekeringan dan angin kencang. Nah, sehingga perlu kita waspadai dan perlu kita mitigasi dengan membangun atau mendesain bangunan sedemikian rupa yang ramah dengan angin. Dan untuk kekeringan perlu kita desain sedemikian rupa bangunan itu ramah akan air hujan, sehingga air hujan dapat ditampung, dan ketika musim kering, air hujan yang sudah ditampung dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk sumber air bersih. Sehingga dengan adanya rest area ini tidak mengurangi potensi air yang ada di bawahnya, tetapi malah menambah cadangan air untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Sehingga jika kita nilai kesesuaiannya berdasarkan parameter drainase tanah, kemudian air tanah, kemudian bahaya banjir, kemudian kelerengan, tekstur tanah, kondisi permukaan, kerikil, kerakal, batu, dan batuan, maka dapat disimpulkan bahwa area pengembangan memiliki nilai 17, yang artinya bahwa daerah pengembangan atau area yang dimaksud memiliki tingkat kesesuaian sesuai marginal untuk dikembangkan menjadi rest area atau daerah piknik. Sesuai marginal artinya lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Maksudnya, untuk mengatasi faktor-faktor pembatas yang berat pada kelas S3 itu memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan dari pemerintah. Faktor pembatas yang muncul adalah tingkat permeabilitas, tekstur tanah, dan kondisi permukaan tanah yang banyak batuannya. Sehingga ketika proses land clearing itu akan membutuhkan banyak biaya. Dapat kita bayangkan ketika kita melakukan land clearing pada lahan yang bersih dengan volume tanah yang tebal tanpa batuan, itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah dibandingkan dengan kita melakukan land clearing pada lahan yang miring
kondisi permukaannya berbatu dan batuan-batuan vulkanik itu akan menjadi penghambat dan akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan land clearing. Karena memang desain yang dikembangkan akan melakukan landscaping yang berbeda sehingga butuh land clearing terlebih dahulu yang optimal. Dalam aspek sosial, pada saat interview, terdapat beberapa poin yang dikemukakan oleh warga. Intinya, warga menginginkan bahwa rest area ini sangat dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Kemudian, rest area harus mengikut sertakan masyarakat lokal dalam proses bisnisnya. Kemudian, pembangunan rest area ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar, khususnya para pedagang. Kemudian, memperdayakan para pedagang menjadi opsi yang utama. Dan yang terakhir adalah mereka berharap terciptanya lapangan kerja dengan dibangunnya rest area ini. Dari aspek sosial budaya, dari 30 responden yang diambil, 27 diantaranya menginginkan rest area segera dibangun. Hanya saja terdapat uh, kondisi sosial yang positif, maksudnya positif mendukung keberlangsungan dari rest area tersebut. Ada juga karakteristik masyarakat yang bersifat negatif, yang intinya tidak dapat merugikan keberlangsungan dari rest area tersebut. Di antaranya yang mendukung yang positif adalah budaya dan kearifan lokal, yaitu ada berburu adat, tandah, teo, dan seterusnya yang dapat menjadi bahan untuk dipamerkan dalam rest area. Yang mana jika rest area itu ada banyak koleksi dari informasi budaya tersebut, akan memancing para pelaku pariwisata untuk melihat dan datang dan stay di Nagekeo. Yang ketiga, sifat positif yang lainnya adalah sifat gotong royong yang masih tinggi, sehingga uh, dengan adanya sifat gotong royong ini, ketika proses pembangunan dan proses maintenance dari rest area ini, maka dapat berjalan dengan baik. Bayangkan ketika kita ingin membangun, tetapi tidak ada dukungan dari masyarakat untuk gotong royong, itu akan sangat susah sekali. Sehingga kami anggap gotong royong ini menjadi karakteristik masyarakat sosial budaya yang mendukung adanya rest area. Beberapa budaya yang hilang menjadi nilai negatif dan menjadi mungkin akan berdampak negatif pula pada perkembangan dan keberlangsungan rest area. Tidak adanya industri kreatif itu juga menjadi kendala dalam mengisi rest area setelah dibangun. Kemudian pengetahuan perbankan yang kurang itu juga menjadi kendala bagi masyarakat, karena ketika kita ingin berusaha, modal yang paling mudah yaitu dapat bekerja sama dengan perbankan. Karakteristik sosial masyarakat lainnya yang kita anggap sebagai karakteristik positif yang mendukung keberlangsungan rest area adalah jika ada permasalahan, semuanya akan diselesaikan melalui jalur adat. Kemudian jika jalur adat tidak dapat menyelesaikan, maka akan dilakukan oleh jalur hukum, sehingga tidak ada main hakim sendiri di area pengembangan rest area. Kemudian masih adanya budaya malu, itu juga sangat mendukung keberlangsungan dari rest area. Hampir sama dengan observasi di lapangan, berdasarkan keterangan warga, beberapa bencana yang sering terjadi adalah kekeringan. Ini sudah menjadi concern dengan dengan menciptakan desain rest area yang ramah terhadap air hujan, sehingga air hujan dapat ditampung dan digunakan untuk keperluan air minum masyarakat sekitar, sehingga mengurangi dampak kekeringan. Kemudian adanya longsor di beberapa titik, kemudian angin ribut, kebakaran semak, bukan kebakaran hutan, karena memang di area tersebut didominasi oleh semak, dan gempa bumi. Sejauh ini yang menjadi concern dan cukup mencita perhatian adalah kekeringan, angin ribut, dan kebakaran semak. Sehingga dalam pengembangannya, detail engineering desainnya harus disesuaikan dengan
kondisi-kondisi kebencanaan yang sudah kita kaji melalui observasi dan interview di lapangan. Selain keberadaan sumber air bersih yang menjadi concern tentang air di area pengembangan rest area adalah kecemburuan. Kita bayangkan jika nanti akan terbangun rest area, kemudian pemerintah membuat desain yang ramah dengan air hujan, berarti untuk kebutuhan operasional rest area cukup berlimpah. Sedangkan di sekitarnya, masyarakat berdasarkan hasil interview, untuk kebutuhan air minum saja, dia kadang-kadang masih membeli air dari truk tangki yang kapasitas 5.000 liter seharga 350.000. Kemudian diisi di bak-bak penampungan yang digunakan ketika masa-masa kekeringan atau masa-masa sulit air. Selain itu dia kadang juga membeli dari uh, air per fiber atau ukuran yang kecil yaitu per 1.100 liter dengan harga 100.000 untuk konsumsi MCK. Jadi maksudnya di satu sisi rest area sudah didesain untuk ramah lingkungan dan tidak susah air, tapi di sekitarnya itu masih sulit air. Seperti kita analogikan seperti ini, di rest area toilet menggunakan toilet flush membuang air, tetapi di sekitarnya itu masih membutuhkan air untuk air minum. Kan sangat ironis sekali. Sehingga terjadi kesenjangan sosial akibat kebutuhan air ini cukup tinggi. Nah, jika ada kesenjangan sosial, maka akan muncul konflik-konflik sosial yang berkelanjutan yang nantinya akan berdampak negatif pada kelanjutan rest area ini. Sehingga desain selain desain juga perlu diperhatikan bagaimana mengurangi kesenjangan kebutuhan air minum ini di area ini. Karena kalau tidak dipikirkan dari sekarang, oke, rest area terbangun, tapi untuk berkelanjutan belum tentu karena ada konflik yang muncul akibat kecemburuan penggunaan air di area ini. Beberapa temuan sosial dari observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar belum terbiasa mengelola sampah secara integrated. Sehingga nanti bisa dibayangkan jika muncul rest area, banyak pendatang, penduduk lokal berjualan di situ, berinteraksi, ada activity di sana, pastilah menghasilkan sampah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya rest area itu uh, berkembang dengan kekumuhan sampah di sana sini. Sehingga saran kami peneliti untuk kasus ini, selain dibangun fisik rest area, juga perlu dilakukan penyuluhan tentang pengolahan sampah di sekitar rest area. Sehingga rest area terbangun, paradigma masyarakat tentang sampah mulai berubah, sehingga semuanya akan berdampak positif demi berkelanjutannya kegiatan di rest area. Ini juga merupakan temuan yang menarik. Ternyata Aigela yang berada di Kecamatan Nangaroro memiliki tingkat disabilitas yang tinggi. Bahkan paling tinggi ketiga setelah Buawai, Aisesa, dan Nangaroro. Yaitu sebanyak 129 penyandang cacat. Sehingga agar rest area ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Nagekyo tanpa terkecuali yang cacat atau tidak, maka kita sarankan pada para civil engineering dan arsitek untuk membuat desain yang ramah terhadap penyandang cacat. Temuan dari sosial yang terakhir adalah jika rest area itu jadi dikembangkan, maka akan menutup beberapa akses rumah yang berada di sekitarnya. Sehingga dalam desain perlu diperhatikan atau perlu dibuatkan akses baru yang dapat mengakomodir rumah-rumah di sekitarnya. Sehingga pembangunan rest area tidak menutup atau mengganggu keberlangsungan dari aksesibilitas rumah di sekitarnya.
Untuk menunjang keberlangsungan kegiatan di rest area, maka dari tim sosial atau dari kajian aspek sosial menyarankan perlu dibuat kalender musim kegiatan. Kemudian kelompok yang dapat berperan perlu di-establish. Katakanlah siapa yang mengurusin parkir, siapa yang mengurusin aircraft, siapa yang perlu um, mengembangkan technopreneur atau informasi teknologi tentang informasi pariwisata, termasuk stakeholder siapa yang bertanggung jawab untuk mengkontrol tersebut sehingga proses perjalanan pembangunan rest area didukung sama sumber daya manusia yang memadai sehingga muncul banyak banyak sekali pelatihan penyuluhan untuk mendukung keberlangsungan dari rest area tersebut. Kemudian juga perlu diatur kebijakan pembangunan dan pengembangan PKL di sekitarnya karena memang kita bayangkan nanti ketika rest area berkembang akan muncul banyak PKL yang berjual di sekitarnya. Nah, perlu diatur sehingga rest area nampak uh, uh, teratur dan tidak kumuh. Sedangkan pada aspek pariwisata terkait dengan potensi wisatawan di area ini dapat dilihat dengan lalu lalangnya lalu lintas jumlah kendaraan yang melewati area ini. Dari waktu pengukuran selama 120 menit terhadap semua jenis kendaraan dari jam 10 sampai jam 12, baik dari ND atau ND ke Bajawa, Bajawa ke ND, arah sebaliknya, itu dapat dilihat bahwa hanya sekitar 112 dan 106. Untuk arah ND Bajawa 112 motor selama 2 jam dan dari Bajawa ND hanya 106. Jadi cukup sepi sekali. Sedangkan untuk kendaraan pribadi dan umum non-niaga dari jam 13 sampai jam 15 itu juga hampir sama. Dari ND Bajawa sekitar 107 berupa mobil, motor, travel, bis. Kemudian Bajawa ke ND hanya 89. Sedangkan dari ND yang masuk ke Nagekeo ke arah Embai itu jauh lebih sedikit, itu 17 karena memang kebanyakan orang hanya melewati saja sehingga memang cocok jika dibangun rest area dan menjadi pusat informasi sebagai Kabupaten Nagekeo. Berikut beberapa atraksi wisata yang dapat digunakan untuk mengisi informasi di rest area. Intangible heritage dan intangible heritage tadi berupa rumah adat, PO dan seterusnya, hal-hal yang eksotis dan spesifik Flores, kemudian yang intangible heritage seperti tradisi tandak, tinju adat, nyanyian cenda dan seterusnya. Semua aset ini dapat digunakan dan dapat dibuat etalasenya pada rest area sehingga orang yang berkunjung pada rest area tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai atraksi wisata yang dapat dinikmati jika mereka berkunjung ke Kabupaten Nagekeo. Beberapa rekomendasi yang muncul dari sisi sosial, budaya, dan pariwisata diantaranya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk berperan dalam ruang rest area Aigela, kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai kearifan lokal yang bisa dikembangkan pada rest area, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan secara konsisten kepada masyarakat setempat, sehingga nantinya masyarakat tidak hanya menonton, tapi ikut berperan aktif dalam pengembangan rest area. Kemudian membuat forum atau ruang diskusi konkret antara masyarakat lokal dan pemerintah maupun investor. Sedangkan pada aspek ekonomi, rekomendasi yang dapat kita sampaikan adalah untuk segera menginisiasi lembaga-lembaga keuangan mikro, misalnya koperasi, untuk membantu masyarakat setempat dalam mengisi rest area. Sehingga jika kita rangkum hasil studi
Sehingga jika kita rangkum, hasil studi kelayakan dari rest area ini adalah dari aspek lahan memiliki kesesuaian marginal atau memiliki faktor pembatas berupa kemiringan lereng, volume tanah yang tipis, dan kondisi permukaan yang penuh batuan yang cukup berat. Sehingga kalau ingin melakukan land clearing, itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kemudian ketersediaan air terbatas, ada beberapa cadangan air seperti mata air, air tanah, dan air hujan. Mata air perlu dilakukan kajian terlebih mendalam lagi mengenai debit dan kualitasnya. Kemudian air tanah hanya pada kedalaman 12 sampai 38 meter dan itu pun perlu dikaji lagi debit air tanah. Jangan sampai munculnya rest area akan menyedot banyak sumber air tanah yang mana dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian air hujan sangat memungkinkan ketika kita membangun desain atap yang ramah dengan air hujan, yaitu melakukan penampungan air hujan dan melakukan panen air hujan pada musim kemarau. Di sisi sosial, secara umum masyarakat sangat menginginkan terbangunnya rest area ini. Hanya saja perlu dukungan pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, kemudian kajian SDA, dan juga perlu diperhatikan akses rumah di sekeliling rest area. Perlu dibuat kalender musim kegiatan dan beberapa kebijakan yang mendukung rest area. Dari sisi pariwisata, itu perlu dilakukan program penguatan kapasitas, kajian pengembangan rest area, pelatihan intensif yang konsisten, kemudian perlu dikaji lagi kearifan lokal yang ada, kemudian perlu membuat ruang diskusi antara pemangku kepentingan, mulai dibentuk koperasi dan BUMDes, kemudian perlu dipikirkan konten-konten pariwisata yang bisa masuk pada rest area. Dari sisi ekonomi, pembangunan rest area ini dapat dikategorikan sebagai tidak layak secara ekonomi karena nilai net present value-nya kurang dari 0 atau negatif, benefit cost ratio kurang dari 1, kemudian nilai economic internal return rate-nya lebih besar dari 12%. Hanya saja jika dilihat dari multiplier efeknya cukup besar. Pembangunan rest area ini dapat mendongkrak perekonomian PKL di sekitarnya, bahkan dapat menjadi sumber penghasilan yang baru, dapat menjadikan sumber lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat diputuskan bahwa pembangunan rest area ini walaupun tidak layak secara ekonomi, tetapi multiplier efeknya cukup besar, sehingga dapat disimpulkan go on, lanjutkan. Hanya saja perlu ditulis atau perlu dicatat, perlu pendampingan kelembagaan, BLU, UPT, Koperasi, BUMDes. Perlu adanya standar pelayanan fasilitas publik. Kemudian perlu dilakukan skema pembiayaan pembangunan melalui multi years. Karena kalau untuk dilakukan satu kali pembiayaan cukup besar. Kemudian perlu diperhatikan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan kualitas dan jenis produk. Sekolah kewirausahaan bagi wanita, bantuan teknologi tepat guna untuk KUB, dan pengembangan konsep One Village, One Product. Itu yang akan membuat keberlangsungan dari rest area ini akan berlangsung secara lama. Baik, demikian presentasi saya pengalaman tentang menangani proyek studi kelayakan pengembangan rest area di suatu wilayah. Saya kira kalian bisa meniru dan melakukan analisis yang sama dalam melakukan analisis perencanaan kota dan baik di kota maupun desa. Jadi intinya yang mau saya tekankan, ketika kalian memiliki ide pengembangan suatu wilayah, baik itu di desa atau di kota, perlu dilakukan kajian-kajian yang mendukung untuk itu. Sehingga harapannya
planningmu itu dapat terwujud dan juga dapat bertahan lama, tidak hanya berhasil dibangun dan mangkrak. Itu yang banyak terjadi di beberapa perencanaan di Indonesia ini. Seperti saya contohkan, bantuan gempa bumi di daerah Prambanan yang membantu memang orang luar, kemudian dia buatkan rumah yang tahan gempa. Tapi dia tidak mengkaji secara sosial, cultural, bagaimana rumah adat atau bagaimana rumah kebanyakan masyarakat lokal di Prambanan. Sehingga yang dibuat adalah rumah teletabis, rumah dom, sedangkan kebiasaan masyarakat lokal rumahnya adalah rumah masonry yang berbuat dari batu bata. Sehingga begitu selesai terbangun, ya mangkrak, tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Malah sekarang digunakan sebagai pusat selfie atau pusat pariwisata. Jadi memang untuk merencanakan sesuatu itu harus direncanakan yang matang, baik fisik desainnya maupun sosialnya untuk menjamin keberlangsungan dari apa yang kita rencanakan berlangsung lama atau long lasting sampai anak cucu kita. Baik, demikian, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan drop di komen panel diskusi. Uh, untuk selanjutnya silakan ikuti instruksi yang sudah ada pada psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.